Selamat pagi. Senang rasanya dapat bertemu kembali dengan kami kelompok 1 akuntansi perbankan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai clearing. Selamat menyaksikan. Bab 5. Clearing. Video ini disusun oleh 1. Octavia Tunggadewi 2. Bunga Kayana Suci 3. Rintani Orchid Paraila 4. Yisril Luarwan 5. Tasya Buana Putri 6. Alia Dwi Putri Ramadhani 7. Syarifatul Ula, dan 8. Anissa Octavia Ardiana. Dengan hadirnya clearing bank, maka akan memudahkan perhitungan utang piutang yang terjadi karena adanya aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Nah, jenis transaksi yang digunakan antar nasabah ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat bayar seperti giro, cek, surat dagang dan surat lainnya yang biasa diterima oleh pihak bank. Sedangkan tujuan umum dari clearing bank sendiri adalah untuk bisa memudahkan setiap transaksi pembayaran yang aman dan juga cepat, serta untuk bisa memperlancar dan juga memperluas setiap lalu lintas transaksi pembayaran. Dengan adanya transaksi pembayaran yang cepat, maka konsep dasar akuntansi pun akan sangat penting untuk digunakan sebagai suatu upaya melakukan proses mengklasifikasi, meringkas, mencatat, mengolah dan juga menampilkan data transaksi. Dari adanya konsep ini, Anda juga akan bisa mendapatkan persamaan dasar akuntansi yang benar pada suatu hutang, kekayaan, ataupun modal yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. Pengertian clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Pengertian clearing dikutip dari laman resmi KBBI. Clearing atau clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Dalam perkembangannya, saat ini clearing bukan hanya bisa dikerjakan secara manual, tapi bisa juga dilakukan secara otomatis ataupun dengan media elektronik tertentu. Untuk itu, pengertian lain dari clearing adalah suatu bentuk pertukaran warkat ataupun data keuangan elektronik yang dilakukan pada setiap nasabah clearing, baik di dalamnya mengatasnamakan peserta atau atas nama peserta nasabah yang setiap perhitungannya akan diselesaikan pada suatu waktu tertentu sesuai kesepakatan. Manfaat clearing. Manfaat yang bisa diberikan dalam sistem clearing dalam hal melakukan berbagai transaksi yang dilakukan oleh para pebisnis maupun masyarakat adalah 1. Mempercepat layanan transfer dana. 2. Mengefisiensi sistem pembayaran nasional. 3. Mengakomodasi keperluan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang jumlahnya besar, baik itu oleh pihak individu ataupun perusahaan. Definisi clearing antar bank dan bank yang tercakup di dalamnya. Setelah mengenal apa itu clearing, kini Anda akan dikenalkan pada istilah clearing antar bank. Definisi dari clearing antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank atau nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. 1. Bank yang tercakup di dalamnya dan penyebab larangan clearing. Bank yang menjadi peserta clearing adalah bank umum yang berada di dalam wilayah clearing tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia. Bisa muncul sebuah larangan bagi bank untuk mengikuti clearing karena berbagai alasan. Alasan tersebut umumnya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dari Bank Indonesia atau ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kewajiban giralnya. Sebagai contoh, apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melampaui jaminan clearing yang tersedia pada penyelenggara, maka peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam 30 menit setelah pertemuan clearing retup ditutup. Jika sampai batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan juga, maka penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu tersebut sampai hari clearing berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka atas persetujuan Bank Indonesia. Nah, pada akhirnya jika saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga, maka peserta itu dapat dihentikan untuk sementara dari keikutsertaannya dalam clearing. Clearing sendiri diselenggarakan setiap hari kerja, sedangkan pertemuan clearing diadakan 2 kali sehari yang jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta clearing karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam clearing, peserta tersebut wajib mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan berikut. 1. Kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat ikut clearing. 2. Masalah dalam kepengurusan seperti perselisihan dan lain-lain. 2. Syarat untuk menjadi peserta clearing. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu bank umum agar dapat menjadi peserta clearing yaitu 1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam clearing, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Mempunyai izin yang sah. 3. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. 4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya. 5. Menyetor jaminan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta clearing atau yang baru direhabilitasi. Jaminan clearing ini hanya berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah clearing. 6. Bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga clearing. Jenis-jenis clearing. Clearing sendiri ada bermacam-macam jenisnya dan umumnya terbagi menjadi 3 yakni sebagai berikut. 1. Clearing umum. Clearing umum merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antara bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI. 2. Clearing lokal. Sedangkan clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing, jadi telah ditentukan. 3. Clearing antar cabang. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Yang pertama yaitu A. Sistem clearing. Sistem clearing ini terdiri dari 1. Sistem manual 2. Sistem semi-otomatis 3. Sistem otomasi dan 4. Sistem elektronik. 1. Sistem manual. Dalam pelaksanaan perhitungan biliet, saldo clearing serta pemilihan warkat dilakukan secara manual. Pada proses sistem manual, perhitungan clearing didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. 2. Sistem semi-otomatis. Dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet, saldo clearing dilakukan secara otomasi, sementara pemilihan warkat dilakukan manual. Pada proses semi-otomatis, perhitungan clearing akan didasarkan DKE yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang dikliringkan. 3. Sistem otomasi. Dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet, saldo clearing dilakukan penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. 4. Sistem elektronik. Penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik selanjutnya disebut clearing elektronik. Clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet, saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya setiap DKE disertai penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta atau penerima. Selanjutnya yaitu B. Warkat dan dokumen clearing. Yang pertama yaitu warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Beberapa warkat clearing merupakan instrumen surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing yaitu 1. Cek termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan cek lain yang penggunaannya dalam clearing disetujui Bank Indonesia. 2. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. 3. Wesel bank untuk transfer atau WBUT adalah wesel yang diterbitkan untuk sarana transfer. 4. Surat bukti penerimaan transfer atau SBPT adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. 5. Warkat debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat. Dalam hal ini hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan lebih dulu dengan bank yang menyampaikan dan bank yang menerima warkat debit. 6. Warkat kredit digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat. 2. Dokumen clearing. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang disampaikan harus memuat informasi identitas peserta yang menyerahkan. 3.
Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual, seperti A. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian, disediakan penyelenggara dan digunakan penyelenggara menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian. B. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian, disediakan peserta dan digunakan peserta menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. C. Biliet saldo clearing, disediakan peserta dan digunakan peserta menyusun biliet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. C. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. 1. Clearing penyerahan. Dalam mekanisme clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Warkat yang diberikan oleh setiap peserta adalah warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. A. Warkat debit keluar atau WDK adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah. B. Warkat kredit keluar atau WKK adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. 2. Clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima dari peserta lain yaitu warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. A. Warkat debit masuk atau WDM adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. B. Warkat kredit masuk atau WKM adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bank yang menyerahkan WDK akan menikmati penambahan rekening giro pada BI, sementara bank yang menerima WDM saldo pada BI akan berkurang sebesar nilai nominal warkat. Di sisi lain, bank yang menyerahkan WKK menyebabkan pengurangan rekening giro BI, sementara bank yang menerima WKM saldo pada BI akan bertambah sebesar nilai nominal warkat. Lebih lanjut mengenai mekanisme clearing. 1. Clearing penyerahan atau perpindahan dana. Sebelum dilakukan clearing penyerahan, maka perlu dilakukan beberapa hal ini terlebih dahulu. 1. Warkat dicap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta. 2. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Kemudian proses clearing penyerahan akan dilanjutkan sesuai urutan berikut. 1. Warkat-warkat akan dikelompokkan sesuai dengan peserta. 2. Warkat debit dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar. 3. Berlanjut ke langkah penjumlahan nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar clearing. 4. Serah terima warkat clearing yang telah ditandatangani oleh wakil peserta clearing. 5. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. 6. Penyusunan neraca clearing kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. 2. Clearing elektronik. Selain clearing penyerahan, ada clearing elektronik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatis melalui ACH, bank penarikan tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling meng-clearing warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. 1. Warkat secara fisik dikirimkan langsung ke BI untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Di sini pihak bank penarikan akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik. 2. Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Di sini akan terjadi percepatan penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Dengan demikian bank penarikan tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Di pihak lain bank tertarik akan bersikap pasif. Bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Bank Indonesia sebagai bank penyelenggara clearing melalui ACH dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat membantu seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta clearing yang terlibat. Cara mencatat jurnal akuntansi clearing. Pada contoh transaksi di bawah ini, akan dinyatakan suatu transaksi yang sudah diselesaikan dengan cara clearing. Peserta clearing tersebut katakanlah Bank A dan Bank B pada satu kota yang sama, yaitu Semarang. Transaksi 1, tanggal 20 Maret tahun 2020 Ibu Wati dari nasabah Bank A di Jakarta sudah berhasil melakukan penarikan cek sebanyak 30 juta rupiah, lalu ditambah dengan cek sebanyak 25 juta rupiah untuk membayarnya pada Pak Atmo yaitu seorang nasabah dari Bank B di Jakarta.
Transaksi 2. Maka pada saat itu juga, di tanggal 20 Maret tahun 2020 Bank B menerima biliet giro dari Ibu Nur sebagai nasabah giro untuk keuntungannya dari Pak Ardi dari nasabah giro dari Bank A di Jakarta adalah sebanyak 20 juta rupiah. Tapi, jika transaksi tersebut diselesaikan dengan cara clearing di BI Jakarta, maka akan dimintai pencatatan jurnal pada setiap peserta clearing tersebut. Pencatatan jurnal dari transaksi untuk Bank B dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Sementara pencatatan jurnal dari transaksi untuk Bank A dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.